Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Kuasa. Karenanya saya dapat menyelesaikan video presentasi saya pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Adiansyah. Saya dari kelas PTKB angkatan 2022 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang input dan output dan sistem operasi. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu input dan output. Pada materi ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, pengertian input dan output. Yang kedua, contoh input. Yang ketiga, contoh output. Materi yang pertama yaitu pengertian input dan output. Input adalah perangkat atau masukan yang dipasang pada komputer atau laptop sesuai dengan port masing-masing yang berfungsi untuk memasukkan perintah dan data yang diproses dalam komputer. Perangkat input juga yang memberikan perintah secara langsung kepada penggunanya. Selanjutnya, pengertian output. Output adalah perangkat keluaran yang dirancang untuk menyampaikan dan menampilkan informasi kepada pengguna. Informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk audio, gambar, video, dan teks, sehingga dapat dilihat, didengar, dan dipahami dengan mudah oleh pengguna komputer. Selanjutnya, contoh dan fungsi input device. Yang pertama, input keyboard. Keyboard berfungsi sebagai alat untuk input data berupa huruf, angka, dan simbol. Yang kedua, mouse. Fungsi utama mouse adalah sebagai alat penunjuk atau pointing device. Yang ketiga yaitu scanner. Scanner sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi atau disimpan dalam bentuk digital. Yang keempat yaitu joystick. Joystick adalah perangkat input yang dapat digunakan untuk mengontrol pergerakan kursor atau pointer di perangkat komputer. Yang selanjutnya yaitu contoh dan fungsi output device. Yang pertama yaitu monitor. Monitor adalah keluaran sinyal elektronik yang berupa gambar yang ditampilkan di layar monitor. Yang kedua yaitu speaker. Speaker untuk mengubah gelombang elektrik atau listrik menjadi audio atau gelombang suara. Yang ketiga, printer. Printer berfungsi untuk menghasilkan data, gambar, atau grafik dalam bentuk cetakan. Yang keempat, proyektor. Proyektor berfungsi untuk menampilkan objek atau data dalam bentuk teks, gambar, atau video yang ada di dalam komputer atau laptop. Selanjutnya, headset. Headset berfungsi untuk mendengarkan audio atau berbicara atau berkomunikasi. Lanjut ke materi yang kedua yaitu sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang mengatur sumber daya komputer, menyediakan layanan bagi pemrograman, dan menjadwal eksekusi program lainnya. Next. Fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi kenyamanan, yaitu suatu sistem operasi akan membuat sistem komputer lebih mudah digunakan. Yang kedua, yaitu fungsi sistem operasi sebagai fungsi efisiensi. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer dapat digunakan dengan cara efisien. Yang selanjutnya, aplikasi komputer. Yang pertama, sesuatu yang dibutuhkan end user dan bukan arsitektur komputer. Yang kedua, diekspresikan dalam bentuk bahasa pemrograman. Yang ketiga, kumpulan instruksi mesin yang bertanggung jawab terhadap pengontrolan perangkat keras komputer. Yang keempat, punya utilitas. Yang kelima, mengimplementasikan fungsi-fungsi yang digunakan dalam proses pembuatan program.
manajemen file, dan pengontrol perangkat input-output. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.